Bab 1586. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Jade Bonsein, Sein peringkat tertinggi, satu tingkat lebih tinggi dari Bonsein dalam hal kekuatan dan kecepatan. Dengan kemampuan Lu Chen, dia dapat melakukan cukup untuk berbelanja 10 atau 8 orang bijak tulang giok. Lu Chen pasti tidak akan mampu menarik sekitar 100 orang suci tulang giok. Dia tidak akan bisa menghancurkannya hanya dengan kecepatan saja, dan dia akan dengan mudah dikepung. Sebelumnya, Lu Chen mampu membunuh begitu banyak orang bijak tulang giok karena dia didukung oleh tentara fanatik dan mendapat segala macam dukungan yang kuat. Setelah keluar dari Legiun, Lu Chen hanya memiliki sepasang tangan yang menghancurkan langit. Bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak orang suci tulang giok? Terlebih lagi, ribuan orang bijak tulang giok itu akan menyerang kota, dan mereka mungkin tidak akan keluar untuk mengejar Lu Chen. Mengirim ratusan orang secara acak akan cukup bagi Lu Chen untuk minum sepoci. Zuo Sue merasa Lu Chen keluar sebagai umpan, dan tidak ada gunanya memancingnya. Din, silakan duduk di Legiun dan tahan serangan 19.000 orang suci bertato tulang secara bergantian. Lu Chen telah mengambil keputusan dan memiliki cara tertentu di tangannya, yang tidak dapat dibujuk oleh Zuo Sue. Tetapi kamu harus berjanji kepada dekan bahwa jika kamu masih hidup, kamu akan kembali hidup-hidup. Melihat Lu Chen bertekad untuk pergi, Zuo Sue tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, jika kamu memancing ribuan orang suci tulang giok, pertahanan tembok kota akan diserahkan kepada dekan. Terlebih lagi, pasukanmu cukup kuat, selama tidak ada orang suci tulang giok yang bisa dibunuh, garis pertahanan di sini akan stabil seperti Gunung Tai. Lu Chen mengangguk ke Zuo Sue, lalu mengalihkan pandangannya ke Linghua, apakah kamu siap? Kapanpun, Linghua maju selangkah dan berdiri di samping Lu Chen, menunggu langkah Lu Chen selanjutnya. Diskusi dengan para orc di bawah belum selesai, kita masih punya sedikit waktu, tunggu aku. Bagaimanapun, tangan Lu Chen meraih ke dalam Chaos Orb, langsung menuju kolam lingkuan. Di tepi kolam lingkuan, ada 10 pohon dewa spiritual kuno. Sudah lama ditanam, menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi, namun belum menghasilkan saripati spiritual. Tapi hari ini, 10 pohon dewa spiritual kuno memiliki kelainan, aroma pohon menyebar, dan nafas getah memenuhi seluruh ruang yang kacau. Baru saja, King Lin Jiao tiba-tiba terbangun, ia berevolusi dengan sukses dalam tidur nyenyaknya. Evolusi tinggi tingkat ke-11. Ini berarti King Lin Jiao juga telah mengolah tulang giok, dan pangkatnya sebanding dengan Santo tulang giok. Namun, Jiao adalah monster dengan kekuatan super, tak terkalahkan pada level yang sama adalah standarnya, dan orang suci tulang giok biasa bukanlah lawan sama sekali. Artinya, kekuatan tempur King Lin Jiao sangat menakutkan, lebih kuat dari orang suci tulang giok manapun di bawah tembok kota. Selain itu, King Lin Jiao lebih peka terhadap aroma pohon roh kuno, dan dipengaruhi oleh aroma pohon yang menerobos penghalang evolusi dan terbangun pada saat yang bersamaan. Hal pertama yang dilakukan King Lin Jiao setelah bangun tidur adalah memberitahu Lu Chen bahwa pohon roh kuno telah matang, dan pohon itu menghasilkan cairan esensi roh. Lu Chen segera memerintahkan King Lin Jiao untuk mengumpulkan cairan esensi roh, sebanyak yang dia bisa. Ketika King Lin Jiao dengan cepat mengumpulkan ember pertama cairan esensi roh-roh, Lu Chen segera memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk keluar dan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memikat orc yang kuat. Sebab, tong kayu kecil yang dia berikan kepada King Lin Jiao bisa menampung 100 kati air. Dan King Lin Jiao menggaruk pohon dewa roh kuno dengan cakarnya, dan cairan esensi roh yang mengalir keluar dari pohon itu memenuhi tong kayu. Pada saat itu, Lu Chen tahu bahwa dia telah berkembang, dan pohon roh kuno yang dia tanam sebelumnya akhirnya dituai. Pohon dewa roh kuno benar-benar menghasilkan begitu banyak cairan esensi roh-roh, dia sangat gembira dan sangat terkejut. Legenda mengatakan bahwa cairan primordial yang dihasilkan oleh pohon dewa roh kuno sangat kecil, dan tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kati cairan primordial dewa spiritual. Dan pohon dewa spiritual kuno yang tumbuh di ruang kacau dapat menghasilkan 100 kati sekaligus, yang mungkin terkait dengan energi khusus dalam bola kacau. Chaos Orb memiliki benua Yuanwu tanpa energi chaos bawaan, benda ini mengandung energi khusus. Satu pohon roh kuno dapat menghasilkan 100 kati cairan primordial, 10 pohon sama dengan 1000 kati. Dia bisa membukanya dan meminumnya.
Dengan basis dan kondisi kultivasinya saat ini, tidak peduli apakah dia terluka atau kelelahan, dia hanya menyesapnya dan pulih. Tidak seperti meminum satu kati sekaligus, kenapa tidak dibuka saja dan diminum? Semua bagian sudah terpasang, dan saya serahkan kepada Anda. King Lin Jiao menyerahkan 10 botol besar dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Menurut instruksi Lu Chen, King Lin Jiao mengambil 10 botol kristal cadangan dari Chaos Orb, dan membagi ember cairan esensi roh spiritual. Itu adalah 10 botol kristal berkapasitas besar, yang masing-masing dapat menampung 10 kati, yang kebetulan menampung ember berisi cairan esensi spiritual. Lagi pula, minum dari ember itu tidak nyaman dan kasar, tanpa pola apapun. Atau meminumnya dari botol, itu pria sejati. Karena kamu sudah bangun, keluarlah dan bekerja. Lu Chen mengatakan ini lagi pada King Lin Jiao, dan mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih King Lin Jiao. Jangan pilih kepalamu. King Lin Jiao berteriak cemas, terlalu memalukan untuk keluar dengan kepala di tangan, dia tidak merasa terpaksa sama sekali. Jika itu adalah orang lain, ia pasti akan memberontak, dan bahkan ada kemungkinan untuk melakukan serangan balik terhadap tuannya. Tapi pemilik ini adalah Lu Chen. Anak manusia ini terlalu kuat, tetapi menjadi semakin kuat, begitu kuat sehingga dia sudah lama putus asa, dan dia tidak mampu melawan sama sekali. Selain itu, ia membutuhkan Chaos Orb milik Lu Chen dan Lu Chen, jadi semakin mustahil untuk memberontak melawan Lu Chen. Ia harus berhati-hati dengan Lu Chen, karena takut membuat marah Lu Chen secara tidak sengaja, dan diusir dari Chaos Orb oleh Lu Chen akan menjadi akhir dari segalanya. Tanpa mata air spiritual dan energi khusus dari Chaos Orb, tidak diketahui apakah ia bisa berevolusi menjadi naga. Kalaupun bisa, saya tidak tahu apakah ini soal tahun monyet. Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan King Lin Jiao, tetapi melihat King Lin Jiao masih patuh, dia tidak memegang kepalanya, tetapi ekornya, untuk memberinya harga diri. Mengaum, raungan Jiao terdengar, bergema di langit dan bumi, mengejutkan seluruh dunia. Seekor Jiao besar dilempar ke belakang oleh Lu Chen sambil memegang ekornya. Da Jiao hendak berkeliaran di udara, tetapi menemukan ada batasan, jadi dia tidak bisa terbang, jadi dia harus berbaring miring di atas kota, dan jatuh di kaki Lu Chen. Seekor naga, mengendalikan naga sebagai binatang perang itu luar biasa. Siapa itu? Dia bukan master binatang, dia tidak punya ruang untuk mengendalikan binatang, bagaimana dia bisa memelihara binatang perang? Jiao? Monster-monster juga kuat, dan mereka tidak sebanding dengan monster buas itu. Binatang naga itu adalah evolusi tinggi. Tingkat ke-11, setara dengan orang suci tulang giok, lebih kuat dari orang suci tulang giok, sangat mesum. Tubuh emas terhormat mengendalikan binatang naga evolusi tinggi tingkat ke-11. Apakah tubuh emas terhormat ini lebih mesum? Yang mulia emas itu sudah sesat, oke. Dalam pertempuran sebelumnya, dia memenggal banyak orang suci tulang giok orc, apa kau tidak melihatnya? Aku melihatnya, kupikir aku terpesona, tapi aku tidak menyangka kalian semua melihatnya, itu benar. Bagaimanapun, kekuatan tempur tubuh emas terhormat itu sangat tidak normal, dan tubuh emas terhormat yang bersamanya juga tidak normal. 3 kelompok yang terdiri dari 5 tim dapat bergabung untuk melawan seorang bijak tulang giok. Pada saat Jiao besar muncul, banyak orang suci umat manusia tercengang, dan bahkan komentar mereka pun bernada terkejut. Dan yang paling mengejutkan adalah para orc. Orc berasal dari binatang buas. Tidak peduli berapa ribu tahun mereka berevolusi, mereka masih memiliki darah samar binatang buas. Jiao juga berasal dari binatang buas, tetapi setelah mutasi, ia berevolusi menjadi monster-monster, dan garis keturunannya lebih tinggi dari binatang buas, nomor 2 setelah binatang dewa. Oleh karena itu, bagi para orc, kemunculan banjir besar sedikit banyak dapat diredam oleh beberapa garis keturunan. Meskipun King Lin Jiao bukanlah unicorn giok, dan penindasan terhadap darahnya tidak kuat, hal itu telah berdampak pada psikologi para orc. Monster naga, seseorang di kota Feng Huo mengendalikan monster naga. Hanya master binatang yang sangat kuat yang bisa mengendalikan monster. Tidak ada master binatang seperti itu di kota Feng Huo, kan? Bahkan jika ada master binatang seperti itu, dia tidak bisa menaklukkan naga. Jiao bisa berevolusi menjadi naga dan tidak akan menyerah pada siapapun. Lalu, anak manusia itu, menyerahkan seekor naga, dan memanggilnya ke medan perang, itu benar-benar membuat kita melihat hantu. Orc yang tak terhitung jumlahnya melihat ke tembok kota,
dan pandangan mereka tertuju pada Jiao besar atau Lu Chen. Bagaimanapun, mereka semua tampak seperti baru saja melihat hantu. Itu hanya monster, bukan binatang suci. Kenapa kamu panik? Teriak orc yang kuat. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan monster naga pun tidak bisa menghentikan apapun. Monster naga memiliki sedikit pengaruh pada kita para orc. Ayo naik dan bunuh dia, dan hilangkan kekuatan penekannya yang menyedihkan. Ketika orc kuat lainnya mengatakan ini, orc yang tak terhitung jumlahnya segera merespons, dan mereka berhenti menyerang kota satu demi satu, berniat untuk berbalik dan membunuh Jiao besar. Ada 20.000 orang di bawah bagian tembok kota itu, dan ada ribuan orang suci tulang giok di antara mereka. Biarkan mereka naik dan bunuh mereka. Pada saat ini, orc kuat lainnya berkata, naga monster itu bukanlah Raja Naga, tetapi hanya evolusi tingkat ke-11 tingkat tinggi. Ada ribuan orang suci tulang giok di sana, cukup untuk merobek naga monster itu menjadi beberapa bagian. Tidak bahkan sampah pun tersisa. Mendengar ini, Dajiao sangat marah hingga ketujuh lubangnya dipenuhi asap, dan dia langsung mengembuskan wangi, kamu sampah, seluruh keluargamu sampah, kamu punya nyali untuk melajang bersamaku, jika aku jangan mencabik-cabikmu, aku tidak akan memanggilmu ayahku, tapi cucuku. Lu Chen khawatir dia tidak cukup kuat sebagai umpan untuk menarik ribuan orang bijak tulang giok di bawah untuk mengejarnya. Tak disangka, saat Big Jiao keluar, ternyata menjadi umpan terindah di antara penonton. Hanya saja 1000 pembangkit tenaga orc di bawah ini akan aktif. Lu Chen tidak berani membuang waktu, jadi dia segera menyerahkan 10 botol cairan sari roh kepada Lingua, lalu menarik Lingua ke belakang banjir. Besar, hei, ajak seseorang untuk menunggangiku lagi. Oke. Dajiao melirik Lingua dan memprotes dengan lemah. Cepat lompat ke bawah dan lari, atau 1000 orang bijak tulang giok di bawah akan melompat, dan kita semua akan tamat. Kata Lu Chen, Nima, kota apa ini? Apakah Beacon City atau Running City? Kenapa curang sekali? Dajiao menggerutu tidak puas, lalu melompat keluar kota, dan mendarat 100 mil jauhnya. Sialan, Jiao besar itu tahu kita akan membunuhnya, jadi dia ingin melarikan diri. Cepat kejar, dia keluar dari tembok kota kita harus membunuhnya, kalau tidak kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang lain. Ada juga bocah ras manusia itu. Dia telah membunuh terlalu banyak dari kita dengan kuat, dan dia harus dipenggal untuk menghilangkan masalah di masa depan. Semua orang suci tulang giok pergi memburu Jiao itu, dan membunuh anak manusia itu, dan yang lainnya menyerang kota. 1000 orang bijak tulang giok di bawah tembok kota melihat Jiao besar mendarat dan melarikan diri, dan mereka semua mengejarnya. Dalam sekejap mata, hanya ada 19.000 orang suci bertato tulang yang tersisa di bawah tembok kota. Lu Chen benar-benar memikat semua orang suci tulang giok, sungguh luar biasa. Tapi, 1000 orang suci dengan tulang giok, bisakah kamu, Lu Chen, menanganinya? Zuo Sue menghela nafas, dan berhenti berpikir terlalu banyak, berbalik dan berkata kepada para prajurit dari Legiun Fanatik, para orc di bawah akan menyerang, semuanya akan bertarung. Begitu kata-kata itu keluar, ribuan orc tiba-tiba melompati tembok. Bukan Zuo Sue yang memimpin dalam menyambut para orc ini, tapi serangkaian anak panah. Dalam waktu singkat, banyak orc yang terluka oleh panah, dan setidaknya 100 dari mereka jatuh ke kota. Hujan anak panah tidak terputus, berputar-putar, dan anak panah esensi asli yang padat itu dicurahkan seperti tetesan air hujan, seolah-olah tidak membutuhkan uang. Khawatir mereka akan terus terkena panah, para orc itu dengan putus asa bergegas turun ke puncak kota dan bergegas ke jalur perang, tetapi dihadang oleh tentara fanatik. Jalur militer di tembok kota tidak terlalu lebar, dan sebagian besar ruang ditempati oleh Legiun Fanatik. Kelompok orc pertama yang bergegas tidak dapat membunuh mereka, dan mereka terpaksa bertarung di ruang sempit. Itu adalah jimat halusinasi, yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran. Namun, 1000 orc lainnya melompat dari bawah. Tentu saja, mereka dihajar habis-habisan dengan panah dan banyak luka-luka. Ketika kelompok orc kedua sadar kembali, mereka menemukan bahwa jalur militer di bawah kota sudah penuh sesak, dan hampir tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal. Mereka segera berada dalam dilema, bahkan jika mereka mundur, tidak ada ruang untuk membunuh mereka. Di balik lapisan kedua tembok kota ada tembok besar setinggi ribuan kaki, dan mereka tidak bisa melompatinya sama sekali. Yang lebih serius adalah puncak kota itu 3 kaki lebih tinggi dari jalan para prajurit,
dan jika mereka terus berada di puncak kota, mereka akan menjadi sasaran panah. Putaran demi putaran hujan panah, ancamannya tidak kecil, cepat atau lambat mereka akan ditembak menjadi landak. Tidak peduli sebanyak itu, lompatlah ke tumpukan musuh. Di atas kota, seorang orc meraung dan melompat langsung ke pasukan fanatik. Seseorang memimpin, dan yang lain mengikuti, melompat ke dalam satu demi satu. Tidak butuh waktu lama bagi 7 atau 800 orc untuk masuk ke dalam formasi pertempuran Legiun Fanatik. Legiun Zealot memiliki 2 formasi pertempuran, besar dan kecil, dengan lapisan pertahanan, banyak lingkaran sihir, dan jebakan di mana-mana. Ada juga beberapa orang kuat yang memimpin, yang bahkan bisa melawan 1 atau 200 orang suci tulang. Giok, 7 atau 800 orc itu bukanlah orang suci tulang giok, dan jumlah mereka tidak banyak. Jadi melompat seperti ini tidak diragukan lagi meminta kehancuran mereka sendiri. Pada saat ini, King Lin Jiao sedang membawa Lu Chen dan Ling Hua di atas kembali, dan melakukan lari putus asa di jalan lebar di bawah tembok kota kedua. Di belakang pantat King Lin Jiao, ada ribuan orang bijak tulang giok yang mengejar dengan putus asa, berusaha mati-matian untuk mengejar dan mencegat King Lin Jiao. Tapi mereka bukanlah binatang buas melainkan orc. Mereka selalu hanya memiliki 2 kaki. Bagaimanapun juga, mereka adalah monster yang tidak bisa berlari dengan 4 kaki. Dan Lu Chen mengendarai Jiao besar secara terbalik, dikelilingi oleh 5 naga, dan mengangkat pedang panjang setingkat raja, membidik orc kuat yang mengejar di belakang, dan mengayunkannya ke bawah. Dengan satu tebasan, ujung tajam bilahnya sangat kuat, langsung memotong orc yang kuat menjadi kanopi berdarah. Berlari mati-matian, dia menembakkan 5 pisau berturut-turut, dan pisaunya tidak patah. 5 orang suci tulang giok telah dipenggal, dan 5 roh primordial telah melarikan diri ke langit. Pedang ke-6 Zantian sangat kuat dan menghabiskan banyak energi, dan memusnahkan Lu Chen dalam sekejap. Namun, Lu Chen memiliki kemampuan untuk pulih dengan sangat cepat. Sebab, yang duduk di belakangnya adalah Ling Hua. Ling Hua meletakkan satu tangannya di bahu Lu Chen, langsung memberinya energi spiritual khusus hanya melalui lapisan baju besi, sehingga energi aslinya yang telah dikosongkan akan segera pulih. Saat memberikan energi spiritual kepada Lu Chen, Ling Hua memegang botol kristal berkapasitas besar di tangannya yang lain, memasukkan mulut botol ke dalam mulut Lu Chen, dan langsung menuangkan seteguk besar cairan esensi spiritual, melelahkannya. Kekuatan fisiknya pulih dalam sekejap. Dengan pemulihan cepat kebugaran fisik dan energi sejati, dan fakta bahwa tidak perlu melarikan diri dengan naga besar di punggungnya, Lu Chen secara alami sering menggunakan pedangnya untuk membunuh para orc yang kuat. Melihat rekan mereka dipenggal terus-menerus, para orc kuat itu marah pada Lu Chen, tapi mereka tidak berdaya. Mereka tahu bahwa selama mereka mencegat Jiao besar dan memukuli mereka, Lu Chen akan mati. Namun, mereka tidak bisa mengejar Jiao besar, dan mereka hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mengejar, tetapi mereka tidak bisa mengejar Jiao besar, dan dengan mudah dipenggal oleh Lu Chen, sangat sedih. Mereka juga mencoba cara lain, seperti serangan udara. Kalau begitu, percuma saja, kekuatan serangan udaranya terlalu lemah. Tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, dan dia masih mengenakan baju besi suci, sehingga serangan udara hampir tidak dapat mempengaruhi Lu Chen. Jika itu tidak dapat mempengaruhi Lu Chen, itu tidak dapat mempengaruhi Ling Hua, sang bijak tulang giok. Sedangkan untuk Jiao besar, awalnya berkulit tebal dan berkulit tebal, sehingga bisa menahan serangan dari depan, dan bahkan tidak bisa menggaruk rasa gatal saat diserang dari udara. Meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak tahan Lu Chen berbaring dan memenggal kepala mereka. Saat pengejaran berlanjut, orang-orang terus dibunuh, dan roh-roh yang kesal bangkit dan melarikan diri satu persatu. Semakin sedikit orang yang mengejar, mereka menjadi semakin cemas. Jika kejar-kejaran terus seperti ini, hingga akhir pasti ribuan dari mereka akan musnah. Tapi mereka menerima tugas lagi, mereka harus membunuh monster naga banjir, dan menghilangkan pengaruh semua orc, mereka tidak bisa melakukannya jika tidak mengejar mereka. Jika monster naga dibiarkan melompat-lompat sembarangan, darah monster-monster ditekan di mana-mana, dan semua orc di medan perang terpengaruh. Bagaimana pertempuran ini bisa dilakukan? Namun, fakta bahwa Lu Chen berkuda terbalik dan mengejar musuh setelah pembantaian tidak hanya mengejutkan musuh dan kami di seluruh tembok kota kedua, tetapi juga mengejutkan orang-orang di tembok kota pertama, dan bahkan banyak pejuang manusia di kota menyadarinya. Pemuda itu hebat sekali, dia berasal dari daerah mana?
Tanda tanya, namanya Lu Chen, dan dia berasal dari daerah Istana Raja Chang, dan faksi miliknya adalah Akademi Tianhuang. Lu Chen ini sangat terkenal di daerah rumah Changwang. Anak itu sangat mesum, kekuatan tempurnya selalu sangat tidak sesuai dengan wilayahnya. Itukah bakat seni bela diri dengan potensi besar? Xiuzi martial Dao Tianjiao hanyalah Tianjiao yang tiada taranya. Dikatakan bahwa ketika dia berada di setengah langkah pemurnian para dewa, dia memiliki kekuatan untuk membunuh tubuh emas. Biarkan aku pergi, dia sekarang adalah seorang yang mulia, dan dia telah mengembangkan tubuh emas, bukankah itu kekuatan tempur? Lihat berapa banyak orang suci tulang giok yang mati di belakangnya, dan kamu dapat memperkirakan kekuatan tempurnya. Di atas orang suci tulang giok dan di bawah raja sejati, inilah kekuatan tempurnya. Kekuatan tempur ini bisa disebut raja sejati setengah langkah. Raja sejati setengah langkah, kamu harus mengolah tulang giok untuk melakukannya, tapi dia hanya mengolah tubuh emas, dan dia bahkan bukan orang suci, jadi dia memenuhi syarat untuk menjadi raja sejati setengah langkah. Kelayakan, menurut saya ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, itu harus dikaitkan dengan kekuatan tempur, bukan? Saya setuju. Anda dapat melihat bahwa orang bijak tulang giok dipotong seperti sayuran, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat raja sejati setengah langkah. Saya akui bahwa kekuatan tempurnya tidak normal, tetapi dia membunuh orang suci tulang giok biasa. Dia belum pernah bertemu dengan orang suci tulang giok yang sangat kuat yang kekuatan tempurnya telah mencapai setengah langkah raja sejati. Aku ingin tahu apakah Lu Chen akan mampu melawan raja sejati setengah langkah. Mungkin tidak. Raja sejati setengah langkah adalah bakat seni bela diri kelas 1, dan dia telah memadatkan bentuk embrio kekuatan Liu He. Lu Chen bahkan bukan orang suci, jadi dia tidak bisa menjadi lawan setengah langkah raja sejati. Bahkan jika dia bukan lawan dari raja sejati setengah langkah, jaraknya tidak akan terlalu besar. Dibandingkan dengan kita, Lu Chen sudah sangat kuat. Orang suci umat manusia yang tak terhitung jumlahnya membicarakannya, dan ada banyak pujian untuk Lu Chen, tetapi hanya di bawah setengah langkah raja sejati. Tidak ada yang mengira Lu Chen benar-benar bisa melawan raja sejati setengah langkah. Lagi pula, Lu Chen bahkan tidak memiliki kekuatan orang suci, jadi sulit untuk membandingkannya dengan raja sejati setengah langkah yang telah mencapai prototipe kekuatan Liu He. Namun, tepat di atas ketinggian kota Fenghuo, dua sosok muncul. Kedua orang itu juga menatap ke bawah dengan heran, melihat ke arah Lu Chen, yang mengendarai Jiao besar secara terbalik, menebas musuh dengan pedangnya, menunjukkan kekuatan yang besar. Kedua orang itu tidak lain adalah pramugari Liao, dan yang lainnya adalah Luoang, panglima tertinggi kota Fenghuo. Putra ini yang ingin diberi pelajaran oleh Raja Chang. Luoang mengerutkan kening, dengan ekspresi terkejut di matanya, dan bertanya kepada steward Liao seperti ini. Ya itu, pramugara Liao sudah kaget, bahkan gemetar saat menanggapi Luoang. Bukan rahasia lagi bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk memotong orang suci tulang giok, dan telah lama tersebar di kawasan Istana Chang. Tapi dia pasti tidak pernah berpikir bahwa Lu Chen tidak hanya memiliki kemampuan untuk membunuh orang suci tulang giok satu lawan satu, tetapi juga memiliki kekuatan tempur untuk membunuh terus-menerus. 50 atau 60 kelompok orc kuat yang mengejar Lu Chen telah jatuh di bawah pisau Lu Chen. Ini merupakan hal yang sangat mengejutkan. Bolehkah saya bertanya berapa banyak orang di kota Fenghuo yang dapat mencapai kekuatan tempur Lu Chen? Luoang di sampingnya adalah satu, dan dua lainnya adalah bawahan Luoang, dan mereka semua kuat di tingkat komando pertempuran. Misalnya saja Frame Murah salah satunya. Dan ketiga orang ini bukanlah orang suci tulang giok biasa, mereka adalah raja sejati setengah langkah yang sudah memiliki bentuk embrio kekuatan langit dan bumi. Bagaimana Lu Chen bisa dibandingkan dengan orang lain? Namun, kekuatan tempur Lu Chen saat ini sebanding dengan raja sejati setengah langkah. Kekuatan tempur anak ini sangat tidak sesuai dengan wilayahnya, dan potensinya sangat besar. Setidaknya dia juga merupakan bakat seni bela diri kelas 1. Luoang menghela nafas, dan berkata lagi, aku tidak bisa memahaminya, bibit seni bela diri yang bagus, Raja Chang harus merekrutnya, mengapa dia rela membunuhnya? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dia meminta Raja Ling untuk bekerja sama dengan raja sebenarnya dari daerah lain, yang mengganggu rencana Raja Chang kita? Butler Liao berkata dengan marah, kalau tidak, Raja Chang tidak akan mendapat masalah dengannya, lagi pula, Raja Chang pada awalnya optimis terhadapnya. Raja Roh,
Mata Luoang beralih dari Lu Chen, dan mendarat pada Linghua, yang sedang menunggang kuda terbalik seperti Lu Chen. Alam Raja Roh sedikit berbeda dari statusnya. Karena ia adalah Raja Roh, seharusnya berada di tingkat Raja Sejati. Sekarang dia hanya seorang bijak tulang giok, dan tingkat budidayanya jelas agak rendah. Saat dia pertama kali datang ke benua tengah, dia bahkan tidak memiliki tulang giok. Bagaimana Raja Chang bisa menghubunginya? Pengurus Liao menganggap Luoang sebagai salah satu anaknya, jadi sebaiknya dia memberitahunya secara belak-belakan. Itulah sebabnya Raja Chang ingin memberi Linghua waktu untuk dipromosikan, tapi anak ini Lu Chen mengacaukan rencana Raja Chang, bukan begitu. Itu penuh kebencian. Ini sungguh membuat Raja Chang kesal. Disengaja atau tidak, dia pantas mati jika dia menghancurkan perbuatan baik Raja Chang. Luoang mengangguk, dan berkata lagi, tapi, anak ini memiliki naga banjir yang mengerikan untuk membantunya, dan kekuatan tempurnya kuat. Aku khawatir kelompok orc yang kuat semuanya akan mati, tapi dia tidak bisa menahannya. Petik 2. Ini mengharuskanmu, Komandan Lu, untuk membantu anak itu Lu Chen naik ke surga dan kembali ke tahta lebih awal, sehingga aku bisa kembali bekerja dengan Raja Chang. Kata kepala pelayan Liao, saya bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir di kota Fenghuo, dan penguasa kota sedang mengawasi. Saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Kata Luoang. Tentu saja Komandan Lu tidak bisa melakukannya sendiri. Yang terbaik adalah Lu Chen mati di tangan musuh. Ini adalah akhir yang terbaik. Pengurus Liao tersenyum dan berjanji, setelah Lu Chen meninggal, Komandan Lu memberikan kontribusi kepada Raja Chang, dan Raja Chang pasti akan memberi Komandan Lu hadiah yang besar. Hadiah adalah masalah sepele, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Raja Chang terutama. Luoang tertawa dan berkata begitu. Raja Chang memiliki banyak sumber daya, dan imbalan apapun dapat membuat orang kaya. Luoang bilang itu masalah sepele, tapi nyatanya dia jadi gila memikirkan hadiahnya. Apalagi akan sangat bermanfaat bagi masa depannya jika diapresiasi oleh Raja Chang di kemudian hari. Kalau begitu tolong Komandan Lu, kata kepala pelayan Liao, jangan khawatir, pramugari Liao. Saya dapat mengerahkan semua pasukan di kota Fenghuo. Apakah Anda takut saya tidak dapat memperbaiki Lu Chen belaka? Luoang berkata begitu. Ada juga pasukan kecil Lu Chen, yang semuanya adalah yang mulia bertubuh emas, jadi mereka membasminya begitu saja, agar tidak meninggalkan masalah di masa depan. Pramugara Liao mengingatkan, aku akan melakukan sesuatu, jangan khawatir, mereka tidak akan mendapat satupun penguatan. Kata Luoang, sayang sekali Komandan Lian meletakkannya di lapisan kedua tembok kota. Jika ditempatkan di lapisan pertama, saya khawatir mereka sudah musnah sekarang. Pengurus Liao melihat ke tembok kota tempat Legiun Zelot ditempatkan, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, karena bawahanku sudah mengaturnya seperti ini, pasti ada niatnya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Luoang juga melirik ke sana, dan berkata, mereka telah menempatkan lapisan kedua tembok kota, jadi mereka tidak bisa dipindahkan begitu saja. Jika pertempuran hari ini selesai dan mereka tidak sepenuhnya musnah, maka lain kali jika ada pertempuran, saya pribadi mengatur agar mereka pergi ke lapisan pertama tembok kota, dan membiarkan mereka berdiri di garis depan untuk mati. Dia tahu bahwa Lian Jia mengeluarkan air, tetapi dia tidak mau mengeluarkan Lian Jia, karena Lian Jia adalah tangan kanannya. Komandan Lu sedang melakukan sesuatu, saya yakin saya dapat yakin, tetapi dalam situasi ini, kita harus memberikan bala bantuan kepada penjaga di lantai 2. Saya ingin tahu apakah orang-orang Lu Chen juga memiliki bala bantuan. Pramugara Liao keluar bersama Luoang hanya untuk melihat bagaimana Luoang mengirimkan bala bantuan, jadi dia mencoba bertanya. Tentu saja, tidak mungkin. Namun, lapisan kedua tembok kota adalah garis pertahanan kedua kota Fenghuo untuk bertahan melawan musuh. Ini sangat penting bagi kota, dan tidak ada ruang untuk kerugian. Luoang melirik ke arah Steward Liao, lalu berkata sambil tersenyum, saya akan menunggu sampai orang-orang Lu Chen hampir mati, dan kemudian mengirim bala bantuan ke sana. Bagaimanapun, Luoang mengirimkan transmisi suara, memerintahkan tim cadangan di bawah untuk memperkuat lapisan kedua tembok kota, dan bahkan membuat pengaturan khusus. Segera, bala bantuan melompat ke tembok kota kedua dan memperkuat penjaga di setiap bagian tembok kota. Di antara seluruh tembok kota kedua, hanya bagian dengan area pertahanan terkecil, yaitu posisi di mana Legiun Fanatik ditempatkan,
tidak menerima bala bantuan apapun. Namun, anggota Legiun Fanatik telah memperkirakan hal ini sejak lama, dan tidak peduli apakah ada bala bantuan, dan terus berjuang keras di posisi bertahan. Dan Lu Chen masih menunggangi naga besar itu, berlari dengan liar dan membunuh pada saat yang sama, dan jumlah pengejar di belakangnya telah berkurang lebih dari 100 orang. Orc kuat yang mengejar Lu Chen akhirnya kehilangan ketenangannya, dan akhirnya menyerah mengejar Jiao besar dan kembali ke posisi semula. Ini adalah sesuatu yang sudah diharapkan Lu Chen. Lawan tidak bisa mengejar, dan begitu banyak orang yang tewas. Tidak peduli betapa bodohnya dia tidak akan terus mengejarnya. Oleh karena itu, Lu Chen memerintahkan Jiao besar untuk kembali, dan malah datang untuk mengejar dan membunuh pihak lain, mencegah pihak lain menyerang tembok kota kecil tempat dia ditempatkan. Meski pihak lain mengalami kerugian besar, namun masih ada lebih dari 800 orang. Melihat Lu Chen mengejar dan membunuh mereka secara bergantian, itu benar-benar menipu, jadi mereka tidak bisa menahan amarah mereka, dan harus berbalik dan pergi menemui Lu Chen. Namun, Lu Chen tidak akan menghadapi lawannya secara langsung, dan segera memutar Jiao besar itu untuk berlari, terus memimpin lawan, dan terus menebas orang. Selama para orc kuat itu terus mengejar, Lu Chen akan mengulangi trik lamanya dan membunuh orang sambil berlari dengan liar. Jika lawan berhenti mengejar, Lu Chen akan melawan, memenggal kepala orang dan menimbulkan kerusuhan, menyebabkan satu kepala dan dua kepala besar lawan, jadi dia tidak bisa menyerang kota dengan pikiran tenang. Setelah beberapa pertarungan, kedua belah pihak kembali, dan kelompok orc dan orang kuat kehilangan lebih banyak lagi, dan hanya ada lebih dari 600 orang yang tersisa, dan mereka masih merasa tidak berdaya. Pada saat ini, celah pada lapisan pertama tembok kota akhirnya tertutup. Namun, kelompok orc kedua yang bergegas masuk melalui celah tersebut masih memiliki jumlah 100.000, dan bergegas menuju tembok kota kedua, mencoba bergabung dengan orc yang bergegas sebelumnya. Alasan mengapa orc gelombang kedua belum bisa menyerbu adalah karena di tembok kota pertama, kekuatan pemblokiran manusia menyerbu, di jalan lebar antara tembok kota pertama dan tembok kota kedua. Blokir mereka dan cegah kedua kelompok orc bertemu. Namun, ketika kelompok orc kedua menemukan bahwa celah tersebut diblokir, mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar, jadi mereka hanya bisa bertarung mati-matian dengan kekuatan pemblokiran umat manusia. Mereka pergi jauh sendirian, dan mereka harus keluar dari garis pemblokiran umat manusia, bergabung dengan pasukan orc gelombang pertama, dan merebut lapisan kedua tembok kota, yang merupakan jalan keluar mereka. Jika tidak, jika pasukan sahabat di luar tidak bisa masuk, umat manusia akan menarik pasukannya untuk mengepung mereka, dan mereka pasti akan mati. Kelompok orc ini bertarung dengan punggung mereka, terlepas dari korbannya, mereka menyerang dengan sangat ganas, menyebabkan banyak korban jiwa pada kekuatan pemblokiran umat manusia. Tepat ketika para orc ini hendak menerobos garis pemblokiran, pasukan manusia lain yang berjumlah hampir 100.000 orang muncul dan datang dari arah tembok kota kedua untuk meminta bala bantuan. Pasukan pemblokir umat manusia menerima bala bantuan dalam jumlah besar, langsung membalikkan keadaan pertempuran, dan akhirnya mencegat para orc ini dengan mantap, dan mengepung mereka bersama dengan bala bantuan. Pasukan orc yang masih menyerang lapisan kedua dari tembok kota melakukan serangan yang kuat dan hampir menguasai sebagian tembok kota beberapa kali. Sayangnya keunggulan ini akan segera hilang. Para pembela lapisan kedua tembok kota akan segera menerima bala bantuan, kekuatan tempur mereka akan meningkat secara instan, dan pertahanan mereka juga akan menjadi lebih kuat. Mereka dapat bertahan sepenuhnya melawan musuh di luar tembok kota. Dan para orc yang menyerang kota terus-menerus mengalami kerusakan dalam pengepungan tersebut, dan tidak ada bala bantuan dari pasukan lanjutan. Dengan berkurangnya jumlah orang dengan cepat, mereka secara bertahap kehilangan kemampuan untuk merebut tembok kota. Satu-satunya tempat untuk terus menyerang adalah bagian tembok kota tempat legiun fanatik ditempatkan. Di bagian tembok kota kecil itu, hampir hanya ada yang mulia emas, tanpa bala bantuan apapun, dan mereka masih diserang oleh para orc. Di garis pertahanan tembok kota di kedua sisi, terdapat sejumlah besar pasukan suci, yang telah menstabilkan garis pertahanan sejak lama, namun pemimpin mereka tidak membawa siapapun untuk mendukung legiun fanatik karena mereka menerima perintah rahasia. Mereka hanya memandang dengan tenang, menyaksikan legiun fanatik terus melakukan pertempuran berdarah, dan tetap acuh tak acuh. Menara panahan di kedua sisi memberikan dukungan penuh ketika tembok kota di kedua sisi paling dibutuhkan, dan mereka telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Lu Chen. Namun sekarang,
tembok kota di kedua sisi telah lama stabil, dan kedua sayap Legiun Fanatik sangat aman, namun Legiun Fanatik telah berjuang keras. Melihat rasa tidak berterima kasih dari para pembela di kedua sisi, Cain Yao dan Wan Yan sangat marah, dan mereka tidak terlalu peduli. Mereka segera mengarahkan para pemanah di menara panahan untuk berbalik dan mendukung rakyatnya sendiri dengan seluruh kekuatan mereka. Menghadapi 19.000 orc yang naik ke kota secara berkelompok, Legiun Fanatik telah berada dalam pertempuran sengit. 19.000 orc itu semuanya adalah orang suci bertato tulang, dan 5 kelompok dari mereka telah memasuki kota untuk bertarung. Setiap kelompok yang terdiri dari 2.000 orang dikalahkan atau dipukul mundur oleh tentara fanatik, dan menderita banyak kerugian. Namun, kelompok orc ini juga sebesar ember, dan area tembok kota di atasnya terlalu kecil untuk menampung mereka semua, jika tidak mereka pasti sudah lama runtuh. Namun, para orc telah berhenti menyerang tembok kota lainnya, dan para pembela telah menerima bala bantuan dalam jumlah besar, dan mereka tidak dapat menyerang lagi. Pada saat ini, fokus para orc tertuju pada bagian tembok kota Legiun Fanatik. Pertahanan di sana paling lemah, dan tidak ada penguatan dari umat manusia. Ini adalah satu-satunya tempat mereka dapat menyerang, dan hanya dengan menerobos mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena pasukan lanjutan mereka telah dikepung oleh umat manusia, dan pasukan utama mereka tidak dapat menerobos. Jika mereka tidak merebut tembok kota kedua dan menimbulkan kepanikan serta tekanan pada umat manusia, mereka hanya bisa menunggu untuk mati di bawah tembok kota kedua. Setelah itu, para orc itu menyerahkan tembok kota yang akan mereka serang, dan bergegas ke sisi ini satu demi satu, mengumpulkan sekelompok orang suci tulang giok, bersiap untuk mendaki kota dan menerobos. Dan Lu Chen masih memimpin kelompok orc kuat sebelumnya, dan berlari serta bermain di jalan lebar. Pada saat ini, dia menemukan sekelompok orc kuat lainnya berkumpul di bawah tembok kota, dan ekspresinya segera berubah. Karena area bagian tembok kota itu sempit, para orc tidak dapat melancarkan serangan sepenuhnya, dan Legiun Fanatik hampir tidak dapat melawan, tetapi mereka hanya dapat bertahan di bawah Jade Bonsein. Setelah sekelompok orang suci tulang giok ditumpangi, jumlahnya melebihi 500, dan pertahanan Legiun Fanatik akan runtuh seketika, dan banyak orang akan mati pada saat itu. Selain itu, dia juga melihat bahwa seluruh bagian tembok kota telah mendapat bala bantuan, tetapi Legiun Zelot tidak memiliki bala bantuan, jadi bagaimana pertarungan bisa berlanjut? Di antara bala bantuan yang dikirim oleh Komandan Lu, tidak ada bagian dari Legiunnya, dan jelas bahwa Legiunnya telah dimusnahkan. Kita tidak bisa terus bertarung sekarang, kalau tidak, mungkin tidak ada yang tersisa di Legiun Fanatik. Din Zuo, semua orc pergi ke pihak kita. Level kita terlalu rendah dan kita tidak memiliki bala bantuan. Kita telah mencoba yang terbaik. Hentikan perlawanan dan mundur dari tembok kota. Lu Chen berseru dengan keras, dan suaranya seperti bel, menyebar ke seluruh tembok kota kedua. Apakah mereka akan menyerah dan mundur dari tembok kota? Ini adalah pelanggaran berat. Petik 2. Memang benar, hampir semua yang mulia bertubuh emas seharusnya tidak berada di tembok kota, atau bahkan direkrut. Apalagi mereka belum mendapat bala bantuan apapun. Jika mereka terus berperang, seluruh pasukan akan musnah dan posisinya akan hilang. Aku terkejut, mengatur sekelompok yang mulia tubuh emas untuk maju berperang, dan tidak memberikan bala bantuan. Ini jelas akan membuat mereka mati. Anehnya, kelompok orang ini pasti telah menyinggung orang penting dan mengirim mereka untuk mati. Semuanya, ada masalah besar sekarang. Begitu tembok kota yang mereka jaga hilang, itu akan memberi tekanan pada kita dan menyebabkan kepanikan di dalam kota. Maka masalahnya akan menjadi besar. Ya, mereka tidak boleh kalah, dan kita tidak boleh kehilangan bagian manapun dari lapisan kedua tembok kota yang kita tempatkan. Atau, kita bisa mendengar panggilan Lu Chen. Para pembela lainnya yang menjaga tembok kota kedua juga mulai berbicara, dan beberapa bahkan ingin pergi untuk mendukung mereka. Meskipun para pemimpin pembela ini menerima perintah rahasia untuk tidak mendukung Legiun Fanatik, orang-orang selain para pemimpin tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah rencana Luwang, dan mereka tidak tahu bahwa Luwang masih memiliki cadangan. Ketika pasukan fanatik hampir mati, sekelompok orang kuat akan segera mengisinya kembali. Saat ini, mereka masih mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan mereka. Itu adalah,
Runtuhnya bagian manapun dari tembok kota kedua akan merugikan tembok lainnya, dan akan dimintai pertanggungjawaban setelahnya. Oleh karena itu, ketika mereka tidak dapat melihatnya, dan mereka memikirkan diri mereka sendiri, dan mereka berteriak meminta dukungan, pemimpin tim mereka hampir tidak dapat menahan diri. Para pemimpin tim itu tidak berani mengumumkan perintah rahasia Lu Wang kepada publik. Ups, para pembela itu tidak bisa menahan nafas lagi, mereka mungkin mendukung masa lalu. Di atas langit, pengurus Liao adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya saat melihat situasi ini, dan bahkan berkata kepada Lu Wang, "Komandan Lu, apakah Anda ingin memberi perintah lagi kepada mereka untuk tidak bergerak?" Perintah rahasia sudah dikeluarkan, dan ketua tim sudah menerimanya, jadi mereka harus bisa menekan bawahannya. Lu Wang mengerutkan kening, dan berkata demikian, tetapi dia juga secara samar-samar merasa bahwa pemimpin tim itu tidak cukup baik, dan mereka tidak dapat menahan bawahannya. Tetapi sangat tidak mungkin baginya untuk menyatakan secara terbuka bahwa setiap orang tidak diperbolehkan mendukung Akademi Tianhuang. Dia adalah panglima tertinggi pertempuran kota Fenghuo. Dia tidak boleh membiarkan seluruh kota tahu bahwa dialah yang mengirim sekelompok patung emas untuk mati. Jika dia berani mengeluarkan perintah ini secara terang-terangan, prestise dan reputasinya akan hancur, dan pasukan di bawah akan berani mempercayainya di masa depan. Pasukan suci itu bukanlah orang-orang dari kota Fenghuo, mereka berasal dari berbagai wilayah di benua tengah, dan mereka adalah orang-orang dari berbagai kekuatan di bawah panji Raja Sejati. Orang-orang suci ini setia kepada Raja Sejati mereka, bukan kepada Lu Wang. Begitu terjadi masalah besar di dalam kota Fenghuo, pasukan suci ini akan memberontak dan melarikan diri. Pada saat itu, kota Fenghuo tidak akan mampu mencegah begitu banyak orang suci pergi, dan dia pasti tidak akan mampu memikul tanggung jawab ini. Ketika saatnya tiba, penguasa kota akan menjadi orang pertama yang melepaskannya. Dia bunuh diri 10 kali tanpa hasil. Oleh karena itu, dia dapat mengatur pasukan Lu Chen secara diam-diam, tetapi tidak secara terbuka. Setelah para pembela datang untuk mendukung mereka, orang-orang di Akademi Tianhuang akan diselamatkan, dan cadangan yang Anda atur tidak akan berguna. Kepala pelayan Liao berkata dengan cemas, "Jika kamu selamat, kamu akan selamat, dan jika kamu tidak membutuhkan pukulan backhandmu, lupakan saja." Itu bukan hal yang sama. Lu Wang sebenarnya berkata, bagaimanapun, tembok kota kedua terlalu penting, dan sudah sepantasnya orang-orang di bawah mendukungnya secara spontan. Bagaimanapun, tidak akan ada kesalahan.